Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita datang dengan penuh rasa syukur, penuh dengan sukacita menghadap kepada Tuhan kita. Mari bersama-sama kita terlebih dahulu membaca Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, mengucap syukur. Dan kami berterima kasih atas semua kebaikan yang sudah Bapa berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mengampuni kami, kuduskan sucikan kami, agar kami layak beribadah kepada Engkau, agar segala puji-pujian kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan dan berbau harum. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setiap ayah ibu pasti berusaha memberikan proteksi pada anak-anaknya, tetapi bisakah mereka memastikannya? Dunia dengan segala kemajuannya juga melakukan hal yang sama. Dunia ingin melindungi penduduknya, tetapi seberapa banyak yang terhempas? Kristus telah membuktikan keabadian berada dalam genggamannya. Masihkah Anda meragukannya? Sembah dan agungkanlah Yesus Kristus Tuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku,
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami. Pagi ini kami dibuka hatinya, pikirannya untuk mendengar sabda firman-Mu. Urapin hamba-Mu, diberi kuasa bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita, Tuhan, ku percaya. Saudara kasih Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca ayat per ayat. Mari kita baca bersama-sama. Ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut ragu merpati di pohon-pohon talbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ayat kedua. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ayat ketiga, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat kelima, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat keenam, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Ayat ketujuh, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang ingin mencabut nyawaku. Ayat ke-8, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Ayat ke-9, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruhkan ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Ayat ke-10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ayat ke-11, kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 13, nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat 14, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dengan cahaya kehidupan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan,
ayat demi ayat kita baca bersama-sama. Saudara, Pemazmur ini menyatakan di mana Daud menghadapi kesesakan dan kesulitan, menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kita membutuhkan iman yang besar saat menantikan pertolongan Tuhan. Alkitab membuktikan bahwa penantian orang yang beriman tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Usaha mempercayai Tuhan akan selalu berujung dengan cerah dan manis. Saudara dikasih Tuhan, Daud ditangkap oleh orang Filistin di Gad. Saat itu dia tengah melarikan diri dari Saul. Daud sedang mencari tempat perlindungan dari kejaran-kejaran Saul serta tentaranya. Ini seperti keluar dari kandang singa, masuk ke mulut buaya. Daud merasa tidak ada tempat aman bagi dia. Di Pemazmur ayat 2-5 berisi permohonan Daud akan pertolongan Allah. Sebab kemanapun ia pergi selalu ada saja musuhnya yang memerangi dia. Akan tetapi di saat yang sama ia tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Keyakinan Daud inilah menghilangkan rasa takutnya. Karena itulah ia berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara kasih Tuhan, bagi Daud, orang yang berbuat jahat kepadanya akan mendapat balasan dari Allah. Sebab Allah tahu kesusahan yang dialami oleh Daud. Karena Allah adalah Allah yang adil. Pertolongan baginya belum datang secara nyata. Namun imannya Daud menyatakan bahwa pertolongan dari Allah sedang datang. Bahkan sudah datang. Setelah kesusahannya lewat, Daud akan membayar najarnya kepada Allah. Jika pada hari ini posisi saudara seperti Daud, pasti tidak mudah untuk tetap percaya kepada Allah. Karena belum selesai masalah satu persatu. Belum selesai, datang satu lagi, muncul yang lain. Dan masalah terus muncul yang lain, mengintap di pintu saudara. Berbagai masalah yang siap mendesak masuk dan menggerogoki jiwa saudara. Saudara, akan tetapi peristiwa tidak menyenangkan itulah kita akan melihat Allah. Kita akan melihat bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Allah mengenali kita. Mari saudara, belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang saya melihat umat Tuhan begitu gampang dia mengucapkan nazarnya kepada Allah. Dia tidak memikirkan resiko-resiko. Karena apa yang kita nazar, karena di dalam firman itu akan hidup buat kita. Jika saudara hal ini banyak menazar, saudara tidak mampu melakukannya, marilah saudara minta ampun sama Tuhan dan jangan ulangi lagi. Jika saudara menghadapi permasalahan demi permasalahan yang mengimpit di pintu saudara, satu selesai, datang satu lagi. Jangan saudara takut. Ingat Daud. Dia pun menghadapi masalah begitu banyak. Tetapi imannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Perjalanan ini memang tidak mudah. Sebab kepercayaan penuh kepada Allah memerlukan sebuah proses. Rasa percaya kepada Allah bertumbuh lewat pengenalan kita dengan Dia. Baik melalui firman-Nya dan
pengalaman bersama Tuhan. Nah saudara, tema khotbah kita pada hari ini, Tuhan ku percaya. Saudara mungkin sudah sering mendengar kalimat ini berkali-kali. Terutama saat kamu menghadapi tantangan, menghadapi masalah, merasa ragu, ataupun di hadapan pada situasi yang sulit dalam hidupmu. Tetapi meski mudah diucapkan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu sering terasa sulit untuk dilakukan. Bukankah begitu saudara? Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal sebenarnya melatih kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita berpergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, kita mempercayai orang yang mengendarai kendaraan kita yang kita naik. Saudara coba bayangkan. Saudara bisa bayangkan? Berarti saudara menaklukkan nyawa saudara kepada orang yang mengendarakan kendaraan. Kan saudara sudah melepaskan semua kepada dia. Maka saudara duduk di dalam kendaraan itu dengan nyaman dan percaya bahwa dia bisa mengendarakan dengan baik. Tidak mungkin saudara memakai seorang yang mengendarai kendaraan yang baru belajar. Bisa nggak saudara tenang jika saudara berpergi satu tempat ke tempat lain, apalagi melewati jalan-jalan yang cepat. Saudara mungkin nggak bisa tenang di dalam mobil dengan ketakutan. Nah saudara kasih Tuhan, meskipun kita tahu mereka adalah manusia yang tidak sempurna sama seperti kita, namun kita percaya bahwa si pengemudi ini akan membawa kita tiba dengan tujuan dengan aman. Saudara kasih Tuhan, saya sering ke Bandung membawa kendaraan. Istri saya selalu tidak bisa tidur. Yang mengendari kendaraan itu ya seorang umat Tuhan yang mempunyai kadar gula yang cukup tinggi. Istri saya ketakutan ketika menduduk kendaraan ini. Sepanjang perjalanan Jakarta Bandung dia bisa tidur. Takut yang mengendarai kendaraan itu ketiduran. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita percaya si pengendaraan itu, maka kita bisa tidur di dalam mobil itu. Kalau kita nggak percaya, maka kita akan selalu penuh dengan ketakutan. Nah begitu juga berkaitan kita dengan Tuhan Yesus. Pribadi yang sempurna mengetahui segalanya, khususnya ketika kita menghadapi jalan-jalan hidup yang sangat sulit. Maka kita lagu untuk mempercayai kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Mengapa bisa begini? Mempercayai Allah dimulai dari pengenalannya. Kita percaya kepada orang tua kita karena kita tahu siapakah orang tua kita. Kita percaya bahwa mereka sanggup mengendari mobil dengan baik. Kita tidak akan mengalami kecelakaan. Mengapa kita percaya kepada mereka? Mungkin karena kita tahu siapa mereka. Atau mungkin pula karena kita memiliki relasi pribadi dengan mereka dengan baik. Dua hal inilah yang memberikan kita keyakinan bahwa mereka peduli terhadap kita dan tidak akan membiarkan kita celaka. Relasi inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita kepada mereka. Tapi bagaimana jika yang mengemudi kendaraan itu adalah orang lain yang kita tidak kenal? Seperti supir bus, taksi, mekanis kereta api yang bawa kita dari tempat A ke B. Nah saudara, hari ini kita tetap mempercayai mereka karena kompetensi mereka. Atau juga bisa karena rekomendasi dari orang lain. Ini yang membuat kita yakin bahwa mereka dapat diandalkan mampu mengantar kita tiba di tujuan dengan selamat. Jadi apakah yang menghalangi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Dia yang menciptakan kita. Dia yang menaungi kita. Dia memberikan kita hidup di dalam bumi ini.
Saudara, tanpa Tuhan yang memelihara kita, tak mungkin kita ada dalam bumi ini. Mungkin satu kebenaran yang sulit untuk kita pahami, karena Tuhan mengizinkan hal-hal yang baik, dan juga Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Jika kita mengenal Tuhan lebih jauh, kita mampu melihat bahwa inilah sesungguhnya cara Tuhan bekerja. Dia tetap akan menyertai kita meskipun kita di saat-saat terpuruk sekalipun. Saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab memberikan kita banyak contoh tentang orang-orang yang tetap saleh, setia, meskipun menghadapi percobaan dan kesukaran yang sangat luar biasa. Contohnya Ayub yang menderita luar biasa karena kemiskinan, sakit penyakit merorongi seluruh tubuhnya, kematian seluruh anggota keluarganya. Ayub bergumul untuk memahami Allah dan penderitaan yang dia alami. Tetapi Ayub tidak pernah berhenti untuk mempercayai Allah. Pada akhirnya Ayub dilimpahi dengan berkat, melebihi apa yang dia pernah bayangkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mempercaya Allah dimulai dari mengakui bahwa kita sungguh-sungguh tidak tahu apa-apa. Ketika kita sedang berpergian dari satu tempat ke tempat lain, kita mungkin tidak tahu jalan menuju ke sana. Tapi sekarang ada Google Map. Google Map pun bisa salah. Saya pernah bawa mobil memakai Google Map. Kanan-kanan, kiri-kiri, terus-terus. Ya, belok ke kiri, belok ke kanan. Akhirnya ke jalan buntu. Akhirnya saya matikan Google Map. Minta pertolongan Tuhan dan pimpin Roh Kudus. Berikan aku hikmat untuk jalan. Nah saudara, sama halnya ada banyak yang mungkin tidak kita mengerti dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin tidak tahu bagaimana sesuatu hal terjadi. Inilah saatnya untuk kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Dimulai dari pengakuan diri kita bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan untuk hidup kita yang sekarang ini. Kita harus percaya kepadanya dan menyerahkan jalan-jalan hidup kita kepadanya. Bahkan ketika kelihatan ada yang tidak masuk akal pun, kita tetap harus percaya. Karena Allah tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Saudara, saya akan memberikan contoh di Alkitab. Allah memerintah Yosua untuk mengering tembok Yeriko yang kokoh, untuk mengering beberapa kali supaya tembok itu runtuh. Jika dipikir dengan logika, perintah Allah ini tentu tidak masuk akal sama sekali. Alkitab mencatat, Yosua tetap percaya Allah mengambil keputusan untuk taat kepada perintahnya. Tembok itu akhirnya runtuh, persis seperti apa yang dikatakan Allah. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran-kebenaran ini? Marilah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang pertama, luangkan waktu kita bersama Tuhan. Luangkan waktu kita bersama orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Bacalah Alkitab, berdoa. Ayo kita temui saudara-saudara kita yang mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa masuk ke dalam komunitas itu. Sehingga kita punya iman semakin bertumbuh. Dan relasi kita Tuhan semakin dekat. Yang kedua, akuilah bahwa kita terbatas dalam pengertian kita. Oleh karena kita tidak mau taat kepada perintah-perintahnya. Meskipun terkadang perintahnya sulit untuk kita mengerti. Saudara kasih Tuhan, saya sedih melihat umat-umat Tuhan yang sudah banyak membaca buku-buku tentang Tuhan. Membaca pada teolog-teolog bagaimana mereka menceritakan tentang Tuhan. Tetapi itu semua hanya teori.
Itu semuanya pengetahuan. Nah saudara, ketika saudara menghadapi masalah, iman saudara itu adalah iman hanya tulisan. Iman saudara itu hanya teori. Iman saudara tidak bertumbuh. Alkitab mengajar kita pada hari ini cuma satu kalimat, percaya kepada Tuhan. Satu kalimat, simple. Bagaimana kita masuk ke dalam kata percaya itu kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu tidak gampang saudara. Kalau saya bertanya kepada semua umat Tuhan, percaya kepada Tuhan, semua jawab percaya. Gak ada yang bilang gak percaya. Tapi bagaimana masuk mempercayai apa yang dikatakan Allah, firman itu hidup? Wah, tidak gampang saudara kasih Tuhan. Daud percaya, Ayub percaya, Yosua percaya. Orang percaya akan melihat mujizat Tuhan. Karena Tuhan yang membuat semua mujizat itu. Saudara-saudari kasih Tuhan, berapa waktu yang lalu saya melihat di dalam sebuah tayangan TV tentang dunia hewan. Tampaklah seekor induk burung elang yang sedang membeli makanan anak-anaknya yang masih bayi. Tiba-tiba muncul seekor ular piton yang besar yang sedang mendekati anak-anak elang itu. Instingnya sang elang itu pun muncul. Ia sadar akan bahaya dan mengancam nyawa anak-anaknya yang masih kecil. Sang induk elang berusaha untuk melawan dan berusaha mengusir ular piton itu. Dengan kedua cakarnya dan dengan mengembangkan kedua sayapnya, anak elang itu mungkin tidak sadar bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Namun satu yang anak-anak elang ini yakin, bahwa ibunya sedang menjaga dan mengawasi mereka setiap saat. Saudara kasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa mengetahui betapa banyak bahaya yang dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap detik. Orang bisa saja diam-diam menginginkan kehancuran kita. Orang bisa juga ingin mencederai kita, kita tidak tahu. Ditambah lagi kekuatan iblis yang bisa setiap saat menggoda, berusaha untuk menjatuhkan kita. Namun percayalah kita kepada Tuhan, sekalipun berada dalam situasi yang bisa saja membahayakan kita, Tuhan tetap akan menjaga kita. Tuhan tetap akan melindungi kita. Tuhan akan selalu menaungi kita. Seperti Daud ketika dia mengalami banyak tantangan dan persoalan dalam hidup. Sebelum menjadi raja, dia kejar-kejar oleh Saul hingga nyawanya sangat terancam. Pada akhirnya Daud tetap selamat. Daud berkata, Tuhanlah adalah keselamatanku. Ini menunjukkan dia percaya pertolongan Tuhan atas dirinya dalam situasi yang buruk yang dia alami. Daud merasa bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya, sehingga ia tidak perlu takut. Daud tidak perlu getar dan memiliki jalan yang lain, karena Tuhan memberikan jalan keluar terhadap apa yang Daud hadapi. Saudara kasih Tuhan, marilah kita merenungkan firman ini. Sebagai orang percaya, kita bukan saja percaya saat keadaan kita baik-baik. Kita harus lebih percaya dan yakin kepada Tuhan. Justru di kondisi-kondisi krisis yang kita alami, Tuhan akan segera menolong kita. Karena Tuhan selalu melihat kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Nah saudara, marilah kita mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuh hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Kau membuka hati kami kembali untuk kami dapat mempercayai kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi. Tidak dengan pemikiran kita. Kami manusia yang sangat lemah, yang tidak tahu apa-apa. Setiap hari kami lewati pun itu asal perlindungan-Mu.
Kiranya Tuhan sadarin kami semuanya untuk berserah kepadamu dan percaya penuh kepadamu. Kiranya Tuhan tolonglah kami, kuatkanlah iman kami. Dan kiranya Roh Kudus pimpin, beri kekuatan kami untuk kami dapat percaya sepenuh. Bukan dari mulut kami percaya, tapi dengan iman, dengan akal budi kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ku percaya. Kalimat ini janganlah kita keluar dari mulut kita, tapi keluar dari iman kita. Percaya atas perlindungan Tuhan, percaya atas kasih sayang Tuhan, percaya atas Tuhan yang menjaga kita semuanya. Di dalam hidup ini tak ada satu pun kita bisa lakukan, karena kita manusia yang sangat terbatas, lemah, dan tidak tahu setiap detik, tidak tahu hari esok. Tuhanlah yang beracara, Tuhanlah yang punya kuasa. Marilah kita arahkan hati kita dan pikiran kita dan jiwa kita tertuju kepada Tuhan. Tuhanlah yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati.